Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Aku Tidak Lumpuh dan Bisu. Biar makin seru, langsung saja ya, kita ke ceritanya. Bisanya cuma tidur doang. Matinya kapan sih? Biar hartamu jadi milikku. Aku hanya mencoba sabar mendengarkan ucapan suamiku Mas Ardi. Dia itu berdiri di depan lemari pakaian sambil mengacak-acak isi di dalamnya. Tidak pernah terpikir olehku sebelumnya bahwa sesungguhnya beginilah sikapnya terhadapku. Aku pikir suamiku tulus mencintai dan menyayangiku bukan karena harta. 2 bulan yang lalu aku kecelakaan hebat. Bahkan dokter sudah menetapkan vonis bahwa aku tidak akan selamat. Akan tetapi Allah memberiku kesempatan untuk hidup walaupun dengan tubuh yang lumpuh dan mulut yang bisu. Berharap Mas Ardi akan merawatku dengan penuh cinta dan kasih. Namun harapanku musnah. Dia itu malah menunjukkan sifat aslinya, membentak dan menyakiti tubuh dan hati ini. Sempat terbersit dalam benakku untuk mati saja. Aku ingin mati. Akan tetapi 1 bulan yang lalu keajaiban datang. Tubuhku kembali bisa digerakkan dan mulutku yang kembali bisa merapalkan kata demi kata. Aku bersyukur Allah begitu baik padaku. Awalnya aku ingin memberitahukan kabar bahagia ini pada Mas Ardi. Tapi tiba-tiba aku mengurungkan niatku. Untuk apa pria itu tahu? Apa dia peduli? Selama ini cinta yang ia ucapkan dari bibirnya itu palsu. Janjinya dusta. Mas Ardi hanya ingin hartaku saja. Maka aku putuskan untuk pura-pura lumpuh dan bisu agar semua kebusukan Mas Ardi bisa kumpulkan dalam bentuk rekaman. Aku ingin membalasnya, memasukkan dia ke dalam jeruji besi. Percaya atau tidak, cintaku padanya sudah berubah menjadi kebencian. Semua perhiasan memanah. Dia bertanya tiba-tiba dengan tangan yang masih sibuk mengacak-acak isi lemari. Aku tahu kok bisu, setidaknya beri isyarat lewat matamu itu. Dasar wanita bodoh, tidak berguna. Dulu pria itu kesal. Aku tersenyum sinis saat ia kembali sibuk dengan urusannya. Untung saja aku sudah menyembunyikan semua hartaku. Mulai dari sertifikat rumah, perhiasan bahkan perusahaanku. Dengan begitu Mas Ardi tidak akan mendapatkan apapun. Brengsek. Jika begini, bagaimana aku bisa kencan dengan Sarah? Tanya pria itu. Aku sudah tahu hubungan Mas Ardi dengan wanita bernama Sarah. Bahkan wanita itu tidak lain adalah sekretarisku sendiri. Dia berasal dari keluarga miskin, dulu aku begitu percaya padanya. Tidak pernah terpikir dalam otakku bahwa sosok Sarah ada bibit pengkhianat. Mas Ardi mengeluarkan sebuah ponsel dari dalam saku celananya, lantas menghubungi seseorang. Hei sayang, maaf malam ini aku tidak bisa dinner bersamamu di luar. Bagaimana jika kamu kesini saja? Rumah Sarina besar dan mewah, kita bisa senang-senang di sini. Aku tidak bisa mendengarkan jawaban di seberang sana. Baiklah, aku tunggu. See you. Setelah mematikan sambungan telepon, pria itu langsung pergi dari kamar. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Yang jelas ini kesempatan besar bagiku untuk merekam perbuatan busuk Mas Ardi dan Sarah. 1 kali tepuk, 2 lalat sampah mati. Gumamku pelan sambil mengeluarkan ponsel hendak mengirim pesan pada seseorang. Sarah duduk di sampingku, matanya dengan sinis menatap wajahku. Ingin sekali aku mencakar wajah iblis berlapis keluguan itu. Tetapi aku harus menahan diriku. Aku membalas pengkhianat itu dengan elegan. Sarina, sekarang saksikanlah bagaimana aku akan merebut semua milikmu. Dengan kau tidak dapat melakukan apapun. Tangannya mulai menyentuh wajahku dengan sedikit kasar. Lalu meremas daguku kuat-kuat. Aku berusaha menahan mulut ini untuk tidak mengeluarkan ringisan. Bisa-bisanya wajah si lumpuh ini lebih glowing dan mulus dari wajahku. Dulu tuh Sarah kesal. Bagaimana jika wajahmu ini kau pakaikan sesuatu yang dapat membuat kulitmu melepuh? Tanya wanita itu sambil menyengir iblis. Aku pura-pura berusaha menjauhkan wajahku dari tangannya. Rasanya aktingku kurang jika tidak menambahkan suara-suara khas orang bisu. Kau ini bodoh sekali. Mas Ardi akan menjadi milikku dan hartamu juga akan beralih ke tanganku. Kata Sarah sambil tersenyum bahagia. Tidak berapa lama Mas Ardi masuk ke dalam kamar. Matanya menatap Sarah penuh kehangatan lalu beralih menatapku tajam. Walaupun hatiku perih menerima perlakuannya, akan tetapi aku tidak boleh menunjukkan semua itu. Aku harus bersikap acuh. Sayang, sapa Sarah yang dibalas senyum lembut oleh pria itu.
Bagaimana jika kita bersenang-senang di sini saja? Tanya Sarah sinis. Agar istrimu yang tidak berguna ini melihat dengan mata kepalanya bagaimana laki-laki yang ia cintai bercinta dengan wanita lain. Brengsek, Sarah benar-benar keterlaluan. Tidak masalah jika mereka ingin berzina, itu bukan urusanku. Akan tetapi jangan di depanku, mataku tidak sudi melihat hal tersebut. Jangan, di sini ada CCTV. Bisa-bisa perbuatan kita disebarluaskan, ujar Mas Ardi. Aku tersenyum dalam hati, bahkan ia tidak tahu bahwa aku sudah memasangkan CCTV tersembunyi di seluruh sudut ruangan. Oh ya, di bawah ada teman-temanku dan kekasih mereka. Kita akan membuat pesta di sini. Mas Ardi membuka suara lantas mendekati Sarah yang duduk di sampingku. Wow, bakal seru sekali, sahut Sarah sambil tersenyum sumringah. Senang-senanglah kalian, karena mungkin 1 minggu lagi kalian akan menangis di balik jeruji besi. Aku membatin sambil berusaha tersenyum sinis. Sayang, apa orang lumpuh jika disakiti akan merasa sakit? Tanya Sarah. Dasar wanita sialan. Entahlah, aku tidak pernah melakukannya. Jawab Mas Ardi acuh. Bagaimana jika aku mencobanya? Tanya Sarah. Terserah. Aku mulai was-was saat Sarah mulai mengeluarkan sebuah jarum pentul dari dalam tasnya, lalu mengarahkan benda tajam itu pada lenganku. Saat ujung benda tersebut menyentuh kulitku, tiba-tiba seorang pria membuka pintu paksa membuat Sarah terkejut dan malah mengarahkan jarum pentul tersebut pada pahanya. Cukup dalam benda itu menembus kulit Sarah hingga membuat ia berteriak dan mengumpat. Aku melirik pria yang masuk tanpa permisi itu. Ya, itu Daniel, sahabat Mas Ardi. Pria dingin yang selalu saja menjadi musuhku dulu. Ardi, yang lain nungguin lo, ujar pria itu tanpa rasa bersalah. Sedangkan Sarah sudah menangis histeris mungkin karena perih dan sakit saat Mas Ardi mencabut benda itu secara paksa dari paha wanita itu. Gara-gara kamu jarum ini melukaiku, bentak Sarah murka. Daniel memutar bola matanya malas. Karma, ujar Daniel acuh. Dia menatapku dalam lalu pergi dari sana. Sialan memang si Daniel. Timbal Sarah lagi sambil menyekal air matanya. Cih, dasar lebay. Baru luka begitu saja sudah nangis. Bagaimana jika ia merasakan luka hatiku? Ayo keluar, ujar Mas Ardi. Pria itu melangkah duluan meninggalkan Sarah. Sarah bangkit dari tempatnya lantas menuju ke arah meja riasku. Wow, skincare-mu harga jutaan. Lebih baik ini untukku saja. Kau lumpuh tidak bisa pakai. Umam Sarah lalu memasukkan semua benda itu ke dalam tasnya. Aku titip tas di sini ya lumpuh, ujarnya lalu pergi. Setelah kepergian Sarah, aku merenggangkan otot-otot tubuhku lantas menuju ke arah tas wanita itu. Enak saja, aku beli ini mahal. Umamku kesal. Jika aku meletakkannya kembali, maka mereka akan curiga bahwa aku pura-pura lumpuh. Bagaimana jika semua skincare ini kucampurkan sesuatu yang akan membuat wajah Sarah rusak? Ini bagus. Umamku. Setelah memasukkan sesuatu yang menurutku memang dapat merusak wajah, aku kembali meletakkan benda itu di dalam tas Sarah. Selamat mencoba skincare mahal yang diracik khusus oleh Nyonya Sarina, wahai Sarah pengkhianat. Gumamku sambil tersenyum iblis. Memang mereka saja yang bisa bersikap seperti iblis. Aku juga bisa. Bahkan aku bisa lebih jahat dari ini. Mereka telah membangunkan harimau yang tertidur. Sekarang lihat apa yang akan aku lakukan. Mas, kau salah memilih musuh. Ujarku pelan sambil menatap foto pernikahanku dengan Mas Ardi. Senyum penuh kemenangan masih terpancar jelas pada wajah ini. Aku kembali naik ke tempat tidur. Rasanya tidak baik terlalu banyak bergerak, takutnya ada yang melihatku. Suara musik DJ menggema di dalam rumah ini. Aku hanya bisa menggosok dada berusaha sabar. Andai saja aku tidak pura-pura lumpuh, bisa kupastikan bahwa mereka semua akan kuusir dari rumah ini. Tidak akan kubiarkan rumahku dijadikan tempat melakukan maksiat. Saat sibuk dengan opiniku sendiri, tiba-tiba aku mendengarkan suara langkah kaki seseorang yang terdengar mendekat. Aku menutup mata mencoba pura-pura tertidur. Suara pintu terbuka membuat perasaanku was-was. Takutnya orang itu adalah salah satu dari teman Mas Ardi yang mungkin sedang mabuk. Sosok itu mendekat, aku bisa mendengarkan suara langkah kakinya yang pelan namun pasti. Tenang Sarina, jangan gugup. Batinku pada diriku sendiri. Orang yang belum aku ketahui siapa itu mendekat, lalu duduk di samping tempat aku pura-pura tertidur. Cukup lama orang itu diam hingga akhirnya ia mengeluarkan suara yang membuat aku terkejut sekaligus tidak percaya. Seberapa dalam luka batinmu? Aku ingin mengobatinya. Ya, itu suara Daniel.
Pipiku menghangat kala merasakan ada usapan lembut di sepanjang wajah ini. Sebentar lagi, Sar. Sebentar lagi orang yang membuatmu hancur dan orang yang membuatmu seperti ini akan terungkap. Aku akan membuat mereka berlutut di hadapanmu. Aku tidak terlalu mengerti dengan arah pembicaraan Daniel. Aku merasa sentuhan hangat pada pipiku hilang. Daniel berhenti melakukannya. Masih bertanya-tanya apakah itu benar-benar Daniel, laki-laki yang selalu saja menentang setiap keputusanku. Laki-laki yang selalu saja tidak terima dengan apa yang aku lakukan. Ya, aku menyebut Daniel musuhku. Akan tetapi beberapa saat yang lalu, melihat perlakuannya padaku membuat aku bingung. Apa Daniel berniat membalas Mas Ardi? Secara Mas Ardi lah yang menciptakan luka dalam hatiku. Kan tetapi Mas Ardi dan Daniel adalah sahabat. Rasanya tidak mungkin Daniel membuat sahabatnya hancur. Aku membatin dengan kedua mata yang masih tertutup sempurna. Jujur aku bingung dengan semua ini. Dari tadi pagi hatiku berbunga-bunga kala mengetahui kabar bahwa ibu mertuaku akan tiba di Jakarta. Lebih tepatnya akan menginap di rumahku. Aku dan ibu kandung Mas Ardi memang begitu dekat. Bahkan kami seperti ibu dan putri kandung. Rasanya tidak sabar aku melihat wajah wanita setengah baya itu serta Dewi adik iparku. Mama dan papa kandungku telah meninggal sejak aku kecil. Mereka hanya meninggalkan aku seorang kakak dan harta berlimpah. Namun kakak laki-lakiku telah menikah. Sekarang pria itu menetap di Jerman. Den, nitip si lampu bentar ya. Gue mau jemput nyokap sama adik gue di bandara. Walaupun samar akan tetapi aku masih bisa mendengarkan suara Mas Ardi yang sedang berbicara dengan Daniel. Oke, gue pergi dulu. Setelah mengatakan beberapa kata itu, Mas Ardi sepertinya langsung pergi. Aku melirik knob pintu yang terlihat sedang diputar dari balik kamar. Mendadak akan ada yang masuk ke dalam kamar. Buku mematung, bagaimana ini? Posisi sekarang aku sedang berdiri, bisa-bisa aku ketahuan bahwa lumpuhku pura-pura. Sarina! Sarina! Suara teriakan Daniel memenuhi kamar ini. Ia berlari ke arahku lalu dengan mudahnya mengangkat tubuh ini lantas meletakkan kembali di tempat tidur. Ya, aku pura-pura terjatuh. Padahal wajah tampan itu terlihat memancarkan kekhawatiran. Mata yang biasanya tajam bak tatapan elang kini berbeda. Daniel menatapku lembut. Roboh, kesal Daniel. Aku hanya diam menatap manik mata itu dalam. Ada apa dengan Daniel? Mengapa sikapnya berubah padaku? Pria itu membalas tatapanku yang membuat aku gugup dan langsung saja memutuskan kontak mata sepihak. Daniel menjauh. Dia duduk di atas sofa berhadapan dengan kasur, lalu pria itu mulai sibuk dengan benda pipi di tangannya. Untung saja tidak ketahuan. Batinku. Penantianku sejak tadi pagi terbayarkan. Ibu mertuaku telah tiba di rumah ini. Akan tetapi wanita itu tidak mendatangi aku di sini. Andai saja aku tidak pura-pura lumpuh, mungkin aku sudah berlari terbirit-birit ke bawah dan memeluk wanita itu erat. Akan tetapi keadaan sekarang tidak memungkinkan. Terpaksa aku harus berdiam diri di sini. Daniel masih duduk di atas sofa sejak tadi. Ia sibuk menatap gerak-gerik mataku yang terlihat tidak bisa diam. Jangan terlalu berharap, nanti kau menyesal, ketus pria itu. Apa maksudnya? Aku diam, mencoba mencerna ucapan pria itu tadi. Hingga akhirnya pintu yang dibuka paksa membuat mataku berbinar. Aku menahan diri untuk tidak melompat ke dalam pelukan wanita itu. Dewi berdiri di belakang ibu dengan mata yang sibuk mencuri-curi pandang ke arah Daniel. Dasar Dewi. Bagus, akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun. Beberapa kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku membuat binar mataku seketika sirna. Lagian, ibu capek akting terus. Tambahnya lagi sambil menatap Mas Ardi. Iya bu, Dewi juga capek terus-menerus bersikap baik sama dia. Timpal Dewi, dadaku sesak, bibirku keluh. Ternyata selama ini aku hanya dibodohi oleh keluarga suamiku dan suamiku sendiri. Aku mencoba membendung air mata ini, berusaha untuk tidak membentuk aliran sungai di pipi. Akan tetapi usahaku sia-sia, air mata itu dengan mudahnya menerobos dari kedua pelupuk mata. Sebentar lagi rumah ini akan menjadi milik kita, ujar Dewi membuat ibu melototkan matanya. Mas Ardi seolah-olah mengerti, ia menatap ibunya dalam. Tenang saja bu, dia Daniel sahabatku. Aku yakin dia tidak akan pernah membocorkan ini pada siapapun. Lagi pula mana ada sih sahabat yang berkhianat. Bukankah begitu Den? Tanya Mas Ardi. Daniel berdehem dengan mata yang masih sibuk menatap layar ponselnya. Aku bagaikan domba yang berada di antara singa-singa. Tuhan, ternyata selama ini aku terlalu naif, dibodohi oleh orang-orang terdekatku sendiri.
Tapi Bu, aku sudah mencari semua sertifikat rumah dan perhiasan. Namun sampai sekarang aku tidak menemukannya, ujar Mas Ardi. Nanti juga ketemu sendiri, jawab wanita itu. Bagaimana caranya? Kita siksa Sarina sampai dia memberitahu di mana ia menyembunyikan semua itu. Ucap ibu mertua membuat Daniel sontak berdiri dari duduknya. Semua orang menatapnya bingung. Aku mau ke toilet. Jelas Daniel cepat membuat semua orang menganggukkan kepala mereka. Balik lagi ke pembicaraan kita, kata Mas Ardi to the point. Kita siksa Sarina, mulai dari memindahkan dia ke gudang. Saran ibu membuat mataku membulat. Ide bagus, timpal Mas Ardi. Aku hanya bisa diam dengan hati yang sibuk menata dendam. Kalian akan menyesali perbuatan kalian. Lihat saja, 1 minggu lagi. Aku membatin. Tidak beberapa lama Daniel kembali. Pria itu mendekat Mas Ardi dan berdiri di sampingnya. Den, bantu gue angkat si lumpuh ini ke gudang. Ucapan yang keluar dari mulut Mas Ardi membuat Daniel membelak tidak percaya. Maksudnya, mulai hari ini Sarina akan tidur di gudang. Rasanya dia tidak pantas tidur di kamar semewah ini. Bukan Mas Ardi yang menjawab pertanyaan Daniel melainkan Dewi. Gadis lugu berambut sebahu itu membuat aku sadar bahwa jangan menilai orang dari luarnya saja. Saat pertama melihat Dewi, aku pikir gadis itu memiliki sifat yang baik, lemah lembut dan polos. Akan tetapi sekarang aku sadar bahwa sifatnya berbeda 160 derajat dengan yang ia tunjukkan sama ini. Bagaimana bisa kalian seperti ini? Tanya Daniel terlihat tidak terima. Apa yang tidak bisa? Lagi pula dia lumpuh. Dia tidak butuh fasilitas mewah. Ia hanya butuh tempat tidur saja, sahut ibu. Ya Tuhan, ternyata beginilah sifat semua orang terdekatku. Mereka hanya tergila-gila dengan semua harta yang aku miliki. Ini rumahnya, kalian tidak boleh seperti ini pada Sarina. Setidaknya berikan ia tempat tidur yang layak, bantah Daniel. Aku menatap pria itu dalam. Ternyata orang yang selama ini aku anggap musuh adalah orang yang memang peduli padaku. Sedangkan orang yang aku anggap keluarga adalah orang yang berniat menghancurkan hidupku. Den, Sarina lumpuh, tidur di atas lantai pun rasanya tidak masalah, jawab Mas Ardi. Dasar pria tidak punya hati. Daniel mengacak-acak rambutnya gusar. Ia menopang kedua tangannya pada pinggang lantas menatap mataku. Terserah, yang jelas jangan libatkan aku jika sesuatu terjadi padanya. Setelah mengatakan hal tersebut, Daniel langsung pergi. Pria itu membanting pintu kuat hingga suara nyaring yang ditimbulkan hampir membuatku terpeloncat kaget. Disinilah aku di dalam gudang rumahku sendiri, dengan beralaskan tikar dan sebuah bantal. Manusia-manusia kejam itu meletakkanku di sini tanpa perasaan. Aku hanya bisa tersenyum getir. Menghitung detik mundur kehancuran mereka, aku berusaha menghubungi kakakku yang sekarang masih berada di Jerman. Pria itu sudah tahu semua yang terjadi padaku dan semua hal yang aku rencanakan. Tentu saja kakakku tidak mau tinggal diam. Dia pernah ingin melaporkan tindakan yang Mas Ardi lakukan pada polisi. Namun aku mencegahnya dengan alasan bahwa aku sedang mengumpulkan bukti-bukti karena aku yakin bahwa polisi tidak akan percaya laporan kami tanpa bukti. Akan tetapi karena kepura-puraanku ini, aku bisa tahu kebusukan keluarga Mas Ardi dan Sarah, wanita yang begitu aku percaya selama ini. Aku bersyukur dengan ide bodohku ini. Aku bisa tahu siapa saja orang yang tulus padaku dan siapa saja orang yang hanya mengharapkan hartaku saja. Aku menyembunyikan ponselku kembali saat ada seseorang yang mendekat, merebahkan kembali tubuh ini seolah-olah aku benar-benar lumpuh. Dewi masuk ke dalam gudang dengan sepiring nasi di tangannya. Nih, makan. Sebenarnya nasi ini mau dibuang, tapi aku ingat bahwa kau belum makan, jadi apa salahnya kan memberikan nasi hampir basi ini padamu. Hitung-hitung biar hemat pengeluaran, ujar Dewi santai. Dia berusaha memaksakan nasi yang berada di dalam sendok agar masuk ke dalam mulutku. Mungkin karena kewalahan, akhirnya ia kesal dan hendak melayangkan sebuah tamparan pada pipiku. Namun tangan kekar milik seseorang mencekal tangan Dewi kuat, membuat gadis itu meringis. Itu tangan Mas Ardi. Aku menatap pria itu penuh tanya, mengapa ia malah membantuku sekarang. Dewi, jangan begitu. Itu masih terlalu lembut. Minggir, biar aku saja. Mas Ardi mulai menyuapiku dengan penuh paksaan, bahkan membuat mulutku harus terbuka secara paksa. Namun, baru saja makanan itu masuk ke dalam mulut, aku langsung memuntahkannya tepat pada wajah Mas Ardi, membuat ia kesal dan mengumpat. Ingin sekali aku tertawa kalau melihat ekspresi jijik yang ditunjukkan oleh Dewi, bahwa gadis itu sedikit menjauh dariku. Ciu, Dewi jijik bang, ujar Dewi histeris.
Mas Ardi langsung bangkit, ia berusaha membersihkan wajahnya dari makanan yang baru saja aku muntahkan itu. Emang saja yang memberinya makan, aku mau keluar. Putus Dewi sambil berlari. Kini tinggallah aku dan Mas Ardi di dalam gudang ini. Pria itu menatapku tajam, lalu tangannya mulai meremas daguku kuat, membuat wajahku mendongakkan dan menatapnya. Aku akan terus menyakitimu sebelum kau serahkan semua hartamu padaku. Pria itu berkata dengan nada penuh ancaman. Dia pikir aku takut, dasar bodoh. Sudahlah, kau makan saja sendiri. Ujarnya lalu pergi dari hadapanku. Selepas kepergian Mas Ardi, tiba-tiba aku melihat sebuah postingan terbaru yang diposting oleh seseorang yang bernama Sarah Yunita. Pada postingan itu terdapat sebuah gambar yang menunjukkan wajah Sarah yang sudah memerah serta bengkak. Ups, demi Tuhan, aku tidak bermaksud membuat wanita itu sampai begitu. Aku hanya bermain-main. Tidak masalah. Lagi pula ini bagus bukan? Tanyaku pada diriku sendiri. Saat sedang asik menatap layar benda persegi itu, aku melihat sebuah pesan masuk via WA dengan tertera nama Kak Agus di sana. Ya, itu kakak kandungku. Pria itu mengirimkan sebuah video padaku membuat aku penasaran bukan main. Tanpa membalas pesannya terlebih dahulu, aku langsung menekan tombol play pada video tersebut dan seketika mataku membelalak. Di sana terlihat seorang pria dan seorang wanita sedang melakukan hal yang begitu menjijikkan menurutku. Ya, itu adalah Mas Ardi dan Sarah. Kelakuan Ardi sudah tidak dapat dimaafkan. Beberapa hari lagi, Kak Agus dan Kak Sela akan tiba di Indonesia. Dan lihat saja, apa yang akan kakak lakukan padanya. Sebuah pesan susulan dari Kak Agus masuk ke dalam ponselku. Aku buru-buru mengetik balasan untuknya. Tak ingin pria itu melakukan apapun karena aku sudah merencanakan semua dengan sempurna. Jadi aku ingin Kak Agus hanya akan menjadi penonton saja. Kamu tidak perlu melakukan apapun, Kak. Aku sudah merencanakan semua dengan sempurna. Kamu yakin tidak butuh bantuan kakak? Yakin, Kak. Semoga kalian sampai ke sini dengan selamat. Setelah mengirim pesan tersebut, aku langsung keluar dari aplikasi berwarna hijau itu. Kembali membaca komentar pada postingan Sarah. Daniel_pra. Mampus. Aku membaca komentar yang terasa familiar. Aku yakin bahwa itu Daniel. Begitu banyak balasan pada komentar Daniel. Aku rasa pria itu kurang waras. Lihat saja. Di saat semua orang berbondong-bondong mengucapkan kata sedih dan kata penyemangat untuk Sarah, Daniel malah mengejek wanita itu. Aneh sekali, gumamku. Kembali menyimpan ponsel itu di bawah bantal lalu menutup mataku perlahan, berniat tidur. Rasanya baru 5 menit aku tertidur. Tiba-tiba ada seseorang yang menendang tubuhku pelan membuat mataku kembali terbuka sempurna. Aku menatap laku sinis membuat orang yang aku tetap terlihat kesal. Sebenarnya aku terkejut melihat kondisi wajah Sarah yang memang begitu parah. Akan tetapi aku berusaha bersikap biasa saja. Lihat, ini pasti ulah kamu kan? Tanya wanita itu setengah berteriak, membuat Mas Ardi, ibu dan adiknya langsung berlari ke dalam gudang ini. Jawab, Sar. Kamu kan yang membuat skincare itu jadi berbahaya? Kau menambahkan sesuatu ke dalamnya bukan? Tanya wanita itu lagi, memaksakan diriku agar menjawab pertanyaannya. Dasar Sarah bodoh. Seharusnya ia sadar bahwa ia sedang berbicara dengan siapa. Ada apa sayang? Tanya ibu mertuaku sambil mengelus bahu Sarah pelan. Cih, memang mereka semua cocok menjadi satu keluarga. Kelakuan mereka sama seperti iblis. Bu, Sarina mencampurkan bahan kimia berbahaya ke dalam skincare ini, sehingga membuat wajahku menjadi hancur begini. Adu Sarah dengan suara yang ia manja-manjakan. Cih, pencitraan. Masa sih, Sar? Mana mungkin Sarina melakukan hal itu? Dia lumpuh loh sayang. Ujar ibu tidak percaya. Bagus, itulah yang seharusnya mereka lakukan. Jangan percaya pada yang telah dikatakan Sarah, walaupun semua memang benar adanya. Ternyata dengan pura-pura lumpuh dan bisu, aku bisa membuat kekacauan besar dan membuat musuhku hancur tanpa perlu berusaha payah. Ternyata selain menjadi pelakor, kau juga menjadi pencuri skincare. Hah, kasihan sekali. Semua orang terkejut melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Aku juga tidak kalah terkejutnya. Bukankah kakakku masih berada di Jerman? Lantas mengapa ia bisa sampai secepat ini? Jadi begini kelakuanmu terhadap adikku. Kau menempatkan dia di dalam gudang. Mas Ardi terlihat mematung. Ia langsung berdiri dan mendekati Kak Agus. Jujur aku gugup bukan main saat orang-orang itu mengalihkan pandangannya dariku. Aku berusaha menatap Kak Agus dengan sebelah mata yang mengedip. Ia terlalu cepat untuk mengungkapkan semuanya. Bahkan bukti-bukti tentang kekejaman Mas Ardi dan keluarganya terhadapku belum sepenuhnya terkumpul. Lantas bagaimana aku bisa balas dendam pada mereka? Saat melihat tatapan mataku, kakak seolah-olah mengerti.
Dia berdiri tenang sambil menatap Mas Ardi. Bukan begitu Kak, Sarina bosan di kamar dan lagi pula kami baru saja melakukan perubahan untuk kamar kami. Jadi aku memindahkan Sarina sebentar ke sini dan sekarang aku hendak mengambilnya dan meletakkannya kembali ke dalam kamar. Alibi Mas Ardi. Aku tahu bahwa Kak Agus tidak percaya, akan tetapi pria itu terpaksa mengangguk saja karena permintaanku. Aku percaya padamu. Lagi pula, mana mungkin ada suami yang bisa sekejam itu pada istrinya, bukan? Tanya Kak Agus sambil menekankan tiap kata yang keluar dari mulutnya. Mas Ardi mengangguk cepat. Dia sedang apa di sini? Aku sedikit mendengar ucapannya tadi. Dia mengatakan bahwa wajahnya rusak gara-gara Sarina. Benar begitu? Tanya Kak Agus membuat beberapa orang itu gugup bukan main. Aku tersenyum dalam hati. Tidak bisa kubayangkan wajah orang-orang itu saat tahu kebenaran ini. Pasti akan lebih tegang dari sekarang. Aku jadi tidak sabar. Agus hanya salah paham. Sarah sedang berbicara dengan Dewi bukan dengan Sarina. Lagi pula, mana mungkin Sarah bisa selancang itu pada atasannya, bukan? Lagi dan lagi, Kak Agus hanya mengangguk menanggapi ucapan Mas Ardi. Pindahkan Sarina kembali ke kamarnya. Perintah Kak Agus membuat Mas Ardi terpaksa mengangguk. Sebelum itu, Kak Agus mendekati aku lalu duduk di samping tempat aku berbaring. Ia terlihat sedang mempertanyakan tentang rencanaku, akan tetapi aku hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman depil. Kak Agus memilih mengalah, ia mencium keningku sebentar lalu mengusap rambut ini lembut. Hal yang tidak pernah lupa pria itu lakukan saat bertemu denganku. Ya, wajar saja, kami hanya dua bersaudara, jadi kami harus saling menjaga dan menguatkan satu sama lain. Aku mau istirahat, capek dari semalam gak tidur. Kata pria itu lalu pergi meninggalkan aku dan iblis-iblis itu di sini. Sialan, jika ada pria itu di sini, maka kita harus sedikit mengubah sikap kita. Mas Ardi kesal sambil menatapku tajam. Aku membalas tatapan matanya tajam. Dengan kasar ia mulai membopong tubuhku kembali keluar dari tempat ini. Syukurlah, aku bisa sempat menginap di dalam gudang. Dan tetapi, mengapa Kak Agus pulang tiba-tiba? Lagi pula tidak ada Kak Sela bersamanya. Aku membatin sambil mencoba berpikir keras. Nanti saja aku pertanyakan. Jarum jam tertuju pada angka 8. Aku masih berbaring di dalam kamar. Tiba-tiba seluruh tubuhku pegal, bangkit dari tempat pembaringan, lantas melangkah ke arah meja Ria selalu duduk di sana. Seluruh penghuni rumah telah pergi ke tempat acara peresmian salah satu kantor yang menjadi rekan terbaik kantorku. Kak Agus katanya pergi ke bandara untuk menjemput Kak Sela. Padahal sebelum pergi, pria itu sudah menitipkan aku pada Mas Ardi dan tentunya dengan pengawasan ketat, mulai dari memasang rekaman tersembunyi yang terhubung dengannya. Lagi pula aku sudah mengatakan pada Kak Agus bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padaku, lebih tepatnya tidak berani. Aku menatap pantulan diriku di cermin, bukan sombong, tapi memang nyatanya wajahku terlihat begitu mulus dan sehat, walaupun aku jarang perawatan belakangan ini. Sebelah tanganku meraih pelembab bibir lalu mengoleskan benda itu pada bibirku. Aku menyisir dan menatanya dengan indah. Setelah bosan dengan kesibukan itu, aku memilih kembali ke tempat tidur lalu mengambil ponsel. Aku benar-benar bosan sekarang. Apa Mas Ardi tahu bahwa aku memiliki ponsel sekarang? Jelas tidak. Aku menyembunyikan benda itu darinya dan aku juga menggunakan akun fake untuk Instagram. Sedangkan akun asliku sudah 2 bulan tidak teraktifkan. Lagi pula jika akun asliku aktif, maka aktingku kurang afdol dan akan membuat mereka curiga. Aku melihat postingan terbaru yang diposting oleh Dewi. Wanita itu tersenyum lepas dalam foto itu, dengan menggunakan dress kesayanganku berwarna putih tulang. Tiba-tiba ide jahatku muncul. Aku mengambil salah satu fotoku dulu saat menggunakan baju itu, lalu mempostingnya di kolom komentar postingan Dewi dan tentunya dengan akun fake. Ini bukannya dress milik Sarina. Wah, semenjak Sarina sakit banyak orang yang menguasai miliknya. Apalagi jika Sarina mati, pasti semua yang ia miliki akan direnggut. Miris sekali. Aku tersenyum setelah berhasil mengomentari postingan itu. Bahkan belum 5 menit, komentarku langsung dibanjiri oleh balasan para netizen yang rata-rata membenarkan ucapanku. Namun mataku terfokus pada balasan seseorang yang sangat familiar, siapa lagi jika bukan Daniel. Jaga ucapan Anda, jangan pernah membahas perihal kematian Sarina. Aku berusaha mencerna balasan Daniel, mengapa dia jadi begitu sensitif? Pipiku menghangat, entahlah, aku merasa salah tingkah. Bohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak senang. Jangan sampai aku suka sama si curut Daniel itu. Batinku sambil menggelengkan kepala pelan. Saat sibuk dengan pikiranku, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang seperti mendekati kamarku. Aku langsung memejamkan mata ini pura-pura tertidur.
Telinga dan mata ini sudah muak menatap dan mendengarkan suara pengkhianat-pengkhianat itu. Hampir 5 menit tidak ada suara manusia. Apa mungkin orang itu telah pergi? Aku membuka mata ini perlahan dan seketika mataku membulat sempurna. Seorang pria bertubuh tegap dengan celana jeans dan kaos berwarna putih berdiri di dekat kasur. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku tidak tahu sejak kapan dia berdiri di sana. Yang jelas tatapannya dalam namun berkesan tajam membuat aku gugup setengah mati. Aku sudah hafal dengan perilaku Daniel, irit bicara, dingin dan misterius. Hanya sebagian orang yang mampu mengerti orang sepertinya. Yang jelas bukan aku. Aku tahu aku tampan, tapi kau juga tidak perlu menatapku begitu. Tegur pria itu. Ia menyadari bahwa pancaran 2 manik mataku tidak bisa beralih dari pahatan wajahnya. Syih, pede sekali, batinku menggerutu. Aku mengalihkan pandangan ke arah lain. Sedangkan Daniel masih setia menatapku. Dasar aneh. Dia tidak ingin ditatap olehku, akan tetapi ia menatapku. Andai saja aku tidak berakting, maka akan kupastikan suara cemprengku yang mengalahkan gitar India ini akan menusuk gendang telinganya paksa. Kamu dipanggil Bang Ardi. Suara Dewi yang berdiri di ambang pintu kamar membuat Daniel mengalihkan pandangannya dari wajahku. Aku bahkan tidak tahu kapan mereka pulang. Daniel berdiri dari duduknya lantas melangkahkan kakinya. Pria itu berlalu dari kamar memenuhi panggilan sahabatnya itu. Kadang aku bingung mengapa Daniel bisa betah bersahabat dengan Mas Ardi. Sikap dan perilakunya saja tidak pernah baik. Bukan itu saja, Mas Ardi adalah sosok yang keras kepala dan tidak peduli dengan pendapat orang. Memang dia seegois itu. Selepas kepergian Daniel, Dewi mendekat. Gadis itu melayangkan tatapan seolah-olah mengajakku untuk perang. Gaun mewah kesayanganku yang melekat pada tubuhnya sudah kotor dengan tumpahan minuman berwarna merah. Dewi benar-benar kacau, rambut yang acak-acakan bagaikan preman jalanan membuat aku ingin tertawa di depan wajah yang sudah pucat itu. Aku sangat puas sekarang. Satu persatu musuhku mulai merasakan kehancuran. Berbicara tentang kata hancur, aku jadi teringat pada Sarah. Bagaimana keadaan wajahnya sekarang? Apakah sudah lebih baik atau lebih parah dari sebelumnya? Secara waktu itu, aku mencampurkan beberapa macam bahan kimia ke dalamnya. Aku tidak sabar melihatnya. Lupakan Sarah. Kembali lagi pada Dewi yang sekarang berada di sampingku. Ia menatap wanita yang mereka pikir lumpuh ini dengan tajam, serta sebelah tangannya mencekal pergelangan tanganku kuat. Ya, itulah yang aku inginkan Dewi. Ayo sakiti aku. Aku hanya butuh itu. Bukti berupa rekaman CCTV di mana kau menyakiti aku dan kemudian aku akan menyerahkan rekaman itu pada polisi. Hebat bukan? Ide berlian. Di dalam kamar ini, aku tidak pernah takut bergerak dan melakukan apapun yang aku inginkan, tanpa memikirkan bahwa aku akan tertangkap basah pada rekaman CCTV. Karena pada nyatanya, ruangan pengontrol rekaman CCTV sejak dulu memang terkunci, dan aku yang menyembunyikan kunci itu. Mas Ardi. Gara-gara kamu aku jadi begini. Dewi berujar dingin dengan setiap kata bernada penekanan. Ayolah, apakah dia pikir aku takut dan aku menangis sesenggukan? Namaku Sarina, wanita tegar dan kuat. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan, jadi apa yang harus aku takutkan? Kamu harus diberikan pelajaran, kata Dewi sambil berdiri dari duduknya. Dia melepaskan cekalan pada tanganku, kemudian gadis itu mendekati meja rias. Dewi mengacak-acak benda-benda yang tertata rapi di sana. Kemudian tangannya menemukan sebuah botol kecil. Ini bisa membuat kulit menjadi melepuh jika terkena benda ini, kata Dewi kembali mendekati tempat tidur. Wanita itu diam sambil menatap benda itu cukup lama. Ya, itu adalah cairan yang aku campurkan ke dalam skincare yang dipakai oleh Sarah. Jika cairan ini mengenai wajahmu, maka bisa kupastikan bahwa kau akan lebih parah daripada Sarah. Dia terus saja mengatakan sesuatu yang membuat aku was-was. Dewi meletakkan botol tersebut di atas kasur, kemudian wanita itu mulai menarik tubuhku agar tersandar pada tumpukan bantal. Aku kurang yakin padamu. Bagaimana bisa si lumpuh memiliki kulit secantik ini? Rasanya hal tersebut tidak sanggup diterima akal sehatku. Ia menatapku intens sedangkan aku hanya bisa berdiam diri. Dulu aku begitu dekat dengan Dewi, bahkan kami seperti adik kakak. Tetapi itu dulu, saat aku belum mengetahui kebusukannya. Jadi aku berniat membuat wajahmu rusak. Kata Dewi santai membuat aku gugup setengah mati. Gadis berusia 19 tahun itu mulai membuka tutup botol lalu mengarahkan benda itu pada wajahku. Saat Dewi mulai menuangkan cairan tersebut, aku refleks memalingkan wajahku kasar. Dan tentu saja wajahku mengenai botol itu, hingga membuat benda tersebut jatuh dan cairannya tumpah mengenai sebagian wajahnya.
Sedangkan wajahku sama sekali tidak terkena percikan cairan tersebut. Hanya saja cairan tersebut mengenai jemari tangan ini. "Ah, perih, panas!" Dewi berteriak histeris sambil mengibarkan tangannya pada wajah yang terkena cairan itu. Lagi pula ini bukan salahku, bukan? Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai berkumpul di dalam kamar. Mas Ardi menatapnya, adiknya penuh tanya sambil mencoba mendekat perlahan. "Apa yang terjadi?" tanya pria itu. "Bang, dia sengaja menumpahkan cairan itu pada wajahku," ujar Dewi di sela-sela tangisannya. Semua orang nampak bingung, jelas mereka tidak percaya dengan alasan yang diberikan gadis itu. Secara mereka mengetahui bahwa aku lumpuh, jadi apa yang bisa aku lakukan dengan keadaanku sekarang? Aku hendak membuka botol ini tetapi dia malah dengan sengaja menyenggol botol itu hingga membuat semua tumpah dan cairannya mengenai wajahku. "Bang, ini perih sekali," adu Dewi dengan tangisan yang belum dapat dihentikan. "Aku berkata jujur, Bang. Kau lihat istrimu gara-gara dia. Aku dipermalukan di pesta tadi dan sekarang ini malah membuat wajahku begini," kata Dewi di sela-sela tangisannya. Ingin sekali aku bangkit dan menampar wajah itu sekeras mungkin. Berani-beraninya, gadis itu menuduhku atas semua kesalahan yang ia perbuat sendiri. Lagi pula, siapa suruh Dewi memakai bajuku, hingga membuat ia dibully habis-habisan pada postingan sendiri. Dan siapa suruh, juga dia membuka botol itu dan hendak menumpahkan pada wajahku. Aku hanya mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Jujur aku tidak pernah berniat membuat ia sampai begini. Mas Ardi terlihat begitu murka. Pria tersebut melangkah dengan tergesa-gesa ke arah tempat tidurku. Lalu kedua tangannya mulai terulur hendak mencekik leherku. Akan tetapi Daniel menepis tangan Mas Ardi kasar. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Daniel membuat sebuah senyuman iblis terpancar pada raut wajah pria itu. "Aku akan membunuhnya." Semenjak kejadian kakaknya, wanita sialan ini mulai berani membuat kekacauan. Jadi untuk apa dia hidup? Kata Mas Ardi membuat aku mematung. Aku pikir di dalam lubuk hati Mas Ardi masih tersimpan rasa kemanusiaannya padaku, tapi ternyata aku salah. Dia berniat membunuhku, lantas inikah yang aku dapatkan dari pernikahanku dengannya 1 tahun belakangan ini? "Kau mau membusuk di penjara?" tanya Daniel dingin. "Aku punya ide, Dan. Kita bunuh wanita itu dan kita buang saja dia atau kita bakar saja jasadnya. Beruntung sebelum kakaknya pulang. Kita buat dia hilang tanpa jejak." Saran gila yang dilontarkan Mas Ardi membuat tubuhku mematung. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat gugup rasanya. Aku yakin bahwa Daniel akan setuju. Secara selama ini, dia tidak pernah akur denganku. Akan tetapi saat melihat wajah Daniel yang berubah merah, aku sedikit bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Daniel? "Kau gila." 2 kata yang keluar dari mulut Daniel membuat senyuman yang awalnya berseri-seri pada wajah Mas Ardi seketika sirna. Pria itu menatap sahabatnya dalam. "Kau tenang saja, Den. Aku akan memberimu imbalan. Tapi kau harus membantuku membuang jasadnya nanti," tawar Mas Ardi. "Aku tidak mau. Jika kau tidak butuh imbalan, tidak masalah. Akan tetapi bantulah sahabatmu ini, Den. Kau tidak perlu membunuhnya. Kau hanya kuperintahkan untuk membuangnya saja. Apa kau tidak kasihan melihatku? Gara-gara dia, aku menjadi menderita begini. Adikku telah menjadi korban wanita itu." Daniel hanya diam sambil mengacak-acak rambutnya gusar. "Aku anggap diamu itu sebagai tanda bahwa kau mengiyakan ajakanku." Lagi dan lagi Daniel hanya diam. Tuhan, Daniel ternyata tidak lebih buruk dari mereka. Ya sama saja. Aku takut bukan main. Tanganku yang berada di bawah selimut berusaha memegang ponsel dan hendak mengunjungi Kak Agus. Akan tetapi bagaimana aku bisa melakukannya? Jika mereka tahu bahwa aku pura-pura lumpuh, maka bisa kupastikan bahwa Mas Ardi akan lebih murka dan akan langsung membunuhku di sini. Pria itu kembali mendekat, ia mengarahkan kedua tangannya pada leherku saat tangannya mulai menyentuh kulitku tiba-tiba. "Jika kau berani menyakitinya, maka jangan salahkan aku jika nyawamu yang akan lebih dulu hilang dari raga." Suara Daniel membuat Mas Ardi terkejut. Pria itu menatap sahabatnya cukup lama. "Maksudnya apa sih, Den? Gue lihat semenjak Sarina lumpuh, lo selalu aja belain dia. Lo suka sama si lumpuh yang tidak Kalau ya kenapa?" Mas Ardi tidak dapat melanjutkan ucapannya. Kala Daniel memotong ucapan pria itu dengan pengakuan yang begitu mengejutkan. "Gue suka sama Sarina bahwa semenjak lo nikah sama dia," teriak Daniel. Mas Ardi mengepalkan tangannya kuat. Ia meraih sebuah pisau yang berada di dalam lemari nakas. Mendekati Daniel lalu mengarahkan benda tajam itu pada sahabatnya sendiri. Aku takut bukan main. Jika saja Daniel tidak menghindar, maka bisa dipastikan bahwa benda tajam itu akan mengenai dadanya.
Kedua pria itu mulai saling melayangkan bogeman, sedangkan aku hanya bisa menonton dengan perasaan takut dan khawatir. Mas Ardi terkapar tidak berdaya di atas lantai. Daniel membungkukkan badannya hendak menyentuh kerah baju Mas Ardi. Tetapi mataku malah tertuju pada Dewi yang memegang sebuah vas bunga. Wanita itu hendak melayangkan bahwa tersebut tepat pada belakang kepala Daniel, kebetulan posisinya membelakangi. Saat Dewi hendak mengayunkan vas tersebut, aku langsung bangkit, berteriak keras kemudian mendorong Dewi hingga membuat vas bunga itu jatuh. Semua orang yang tadi tegang dengan aksi tonjok-menonjok yang dilakukan oleh Mas Ardi dan Daniel, kini mereka semua terfokus padaku. Kau pura-pura? Tubuhku mematung, semua orang menatap diri ini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku berdiri tegap tanpa terlihat sedikit pun cacat. Jadi selama ini kamu nipu kami? Tanya Mas Ardi tidak percaya. Pria itu bangkit dengan susah payah kemudian mendekati aku. Dewi dan Ibu sama terkejutnya dengan Mas Ardi. Mereka saling lempar pandangan, kemudian tatapan mereka jatuh pada wajah ini. Jawab, selama ini kau pura-pura? Tanya Mas Ardi. Aku diam tidak berkutik, ini bukan waktu yang tepat. Aku refleks melakukan hal itu tadi karena tidak ingin Daniel celaka. Jawab Sarina, bentak Mas Ardi. Ya, aku pura-pura. Nada suaraku mulai meninggi, suaraku terdengar lantang meneriaki Mas Ardi. Aku pura-pura, lebih tepatnya 1 bulan yang lalu. Aku melakukan semua ini karena ingin mengungkapkan semua kebusukan kamu, Mas. Dan aku sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti kekejamanmu sama ini. Saat kau mengancamku untuk menyerahkan sertifikat rumah. Saat kau dengan entengnya menyumpahi aku agar mati. Dan saat kau yang hendak menyakitiku dan berniat membunuhku. Jawabanku membuat Mas Ardi terdiam sambil menatap CCTV pada pojok dinding. Aku juga punya rekaman di mana kalian merencanakan untuk menyiksaku. Rekaman di mana Dewi mencoba menumpahkan cairan itu pada wajahku. Aku punya segalanya, Bu. Wanita itu mendongakkan wajahnya saat aku memanggilnya. Kemarin saat mengetahui bahwa Ibu dan Dewi akan tiba di sini, aku begitu bahagia. Aku pikir dengan kehadiran kalian, maka aku akan terbebas dari kejamnya sikap Mas Ardi. Akan tetapi aku salah. Selama ini kalian hanya pura-pura menyayangiku agar kalian semua bisa mengambil hartaku. Memang aku yang salah karena terlalu naif. Semua orang mematung. Sebenarnya aku ingin memberikan kalian semua kejutan 1 minggu lagi. Akan tetapi terpaksa aku harus membongkar semua ini sekarang. Karena tidak ingin kalian menyakiti Daniel dan kemudian membunuhku. Tidak ada sedikit pun air mata yang mengalir di pipiku. Bahkan aku sudah tidak tahu lagi caranya untuk sedih. Penderitaan yang diberikan oleh Mas Ardi membuat aku lupa akan kekecewaan ini. Sekarang aku akan membuat kalian membusuk di penjara. Kataku, ini tidak boleh terjadi. Ucap pria itu. Dia mengambil pisau yang sempat terjatuh tadi lalu mendekati aku. Terpaksa aku harus membunuhmu, Sarina. Timpal Mas Ardi. Aku tersenyum sinis lantas mengambil pisau tersebut dari tangannya perlahan. Akan tetapi Mas Ardi merampas benda tersebut hingga membuat tanganku sedikit tergores. Aku meringis, rasanya lumayan sakit. Daniel terlihat panik, pria itu berlari ke arahku, kemudian mengambil tanganku dan berusaha menutupi luka gores itu dengan robekan kain yang aku juga tidak tahu di mana ia mendapatkannya. Aku sibuk menatap pahatan wajahnya yang terlihat begitu cemas. Masih bertanya-tanya apakah benar Daniel menyukai aku. Aku baik-baik saja. Kataku mencoba meyakinkannya lalu menarik tangan ini paksa dari Daniel. Pria itu mematung, mungkin ia kecewa dengan sikapku. Semua sudah terbongkar ternyata. Padahal aku ingin beradu akting dengan kalian semua. Suara seseorang yang terdengar begitu familiar di telinga membuat aku sontak menoleh. Kak Agus berdiri di ambang pintu sambil melipat kedua tangannya di bawah dada. Pria itu terlihat santai sambil berjalan mendekati Mas Ardi. Bagaimana? Akting adikku bagus bukan? Tanya pria itu. Mas Ardi hanya diam sambil menatapku dengan tatapan membunuh. Memangnya dia pikir aku takut. Di saat semua orang sibuk dengan masalah ini, aku malah sibuk mencari keberadaan Kak Sela. Katanya Kak Agus ke bandara untuk menjemput wanita itu. Akan tetapi di mana ya sekarang? Ardi, kau itu terlihat begitu polos dan lugu, tapi nyatanya kau menyembunyikan sifatmu di balik semua itu. Kak Agus mendendang tangan Mas Ardi hingga membuat pisau yang tadinya ia genggam erat kini terjatuh ke lantai. Aku sudah tahu kebusukanmu sejak lama. Bahkan Sarina selalu mengabari aku dan mengatakan apa saja yang telah kamu lakukan padanya. Aku juga punya rekaman perzinahanmu dengan Sarah, si sekretaris pengkhianat itu. Bagaimana jika kita sebarkan saja? Mas Ardi terlihat terkejut, matanya melotot tidak percaya. Matamu jangan menatapku begitu, santai saja. Anggap saja kau sedang menyakiti adikku seperti biasa. Menyenangkan bukan?
Sebelum polisi datang, aku ingin menghajar wajahmu itu hingga tidak berbentuk. Agar saat kau masuk berita atau masuk penjara, maka wajahmu tidak akan dikenali. Bagaimana menurutmu? Udah bagus bukan? Aku panik takut dengan tindakan Kak Agus selanjutnya, karena pria itu memang tidak pernah main-main dengan apa yang keluar dari mulutnya. Aku tahu bahwa Kak Agus adalah sosok yang lembut dan tidak pernah mau mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi jika ada seseorang yang mencampuri urusannya atau berani bermain-main dengan keluarganya, maka bisa dipastikan bahwa orang itu tidak akan tenang. Pernah dulu saat usiaku 10 tahun dan Kak Agus 15 tahun, ada seorang anak laki-laki yang selalu mengejek dan menghinaku karena aku yatim piatu. Aku mengadukan hal itu pada Kak Agus. Kalian tahu apa yang pria itu lakukan? Kak Agus menghajar anak laki-laki itu habis-habisan hingga membuat anak tersebut harus dirawat di rumah sakit 2 minggu lebih. Itu dulu saat Kak Agus masih berusia 15 tahun. Sekarang aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Mas Ardi jika Kak Agus nekat. Kak jangan. Aku berusaha menahan pria itu sambil mengelus bahunya pelan. Sar, dia sudah sangat keterlaluan. Imbah Kak Agus. Dia akan mendapatkan hukuman Kak. Jangan apa-apakan dia. Aku takut kakaknya akan menjadi tersangka. Seolah-olah mengerti dengan ucapanku, Kak Agus mundur beberapa langkah mencoba tenang. Ibu mendekat lalu ia membungkuk dan menyentuh kakiku. Sarina, jangan laporkan suami ke polisi. Kata wanita itu setengah memohon. Air mata sudah membanjiri pipinya. Sudahlah, aku tidak akan memberikan kesempatan pada mereka. Aku yakin bahwa ini hanya air mata buaya. Ibu minta maaf sayang, kami janji akan memperbaiki segalanya. Ayo kita mulai dari awal. Ibu pastikan Ardi akan menjadi suami yang baik untukmu. Ibu janji. Sebelah tangannya telungkup pemohon, aku bergeming di tempat. Tidak, bukan aku yang menjawab melainkan Daniel. Pria itu menahan amarah. Ia terlihat tidak terima dengan janji yang dilontarkan oleh ibu mertuaku. Daniel mendekat. Ia berdiri di depan Mas Ardi lalu menarik kerah baju pria itu hingga membuat Mas Ardi mendongakkan dan menatap Daniel heran. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Tegur Mas Ardi dingin. Keluarga? Hah? Rasanya aneh saat kau menyebut keluarga. Suami mana yang sanggup menabrak istrinya sendiri 2 bulan yang lalu? Ucapan Daniel membuat semua orang mematung. Aku berusaha mencerna ucapan pria itu dengan susah payah. Apa maksudmu? Bukan aku yang bertanya melainkan Kak Agus. Pria itu juga sama halnya denganku. Raut wajahnya memancarkan kebingungan dengan mata yang menyipit seolah-olah meminta jawaban atas pengakuan Daniel beberapa saat yang lalu. Ardi, terpaksa aku harus mengungkapkan sebuah kebenaran besar. Daniel tersenyum sinis dengan kedua manik mata yang melirik sahabatnya. Katakanlah, tegas Kak Agus. Daniel mengambil sebuah benda persegi panjang dalam saku celananya. Jemari pria itu mulai menari-nari di atas layar benda tersebut. Tangannya berhenti sejenak lalu kedua sudut bibir Daniel tertarik membentuk sebuah senyuman yang menyiratkan kepuasan. Aku sudah menemukan orang yang menabrak Sarina. Ujar Daniel santai. Mataku langsung melotot. Tiba-tiba aku teringat sebuah janji Daniel beberapa hari yang lalu di hadapanku. Saat aku pura-pura tertidur. Katanya ia akan membuat orang yang membuatku lumpuh berlutut di hadapanku. Dan apa kalian tahu siapa pelakunya? Tanya Daniel. Aku refleks menggelengkan kepala pelan, lantas mencoba mengingat kejadian itu kembali di mana saat itu aku baru saja keluar dari sebuah pusat perbelanjaan. Lalu ada sebuah mobil dari arah berlawanan yang menabrakku. Ya, saat itu memang aku berada di jalan raya menunggu taksi, dikarenakan mobil yang biasa aku kendarai mogok. Saat kejadian itu, tubuhku terpental lumayan jauh. Setelah itu aku tidak ingat apapun. Dokter sudah mengambil keputusan bahwa aku memang tidak akan selamat. Akan tetapi takdir berkata lain, selamat. Saat aku sadar seluruh tubuhku tidak dapat digerakkan. Pelakunya adalah Ardian Syahputra alias suami dari Sarina sendiri. Mulutku sedikit terbuka, tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut Daniel. Apa Mas Ardi sekejam itu? Apa yang kau katakan? Jangan menfitnahku Daniel. Sebenarnya kau teman macam apa, hah? Tanya Mas Ardi, wajah pria itu berubah pucat. Teman, sejak kapan kita bertemu? Ardi yang lugu. Selama ini aku hanya mendekatimu untuk mengungkap kebusukanmu. Jawab Daniel santai. Dasar penjilat. Hanya gara-gara mencintai istriku, kau rela memfitnah aku yang tidak lain adalah sahabatmu sendiri. Lagi pula jangan sembarangan menuduhku. Memangnya kau punya bukti? Pertanyaan Mas Ardi membuat Daniel tertawa sekilas. Baru pertama kali aku melihat pria dingin itu tertawa begitu puas.
Entahlah, aku bingung memikirkan anehnya sikap Daniel. Ardi, kau menyebutku sahabat, akan tetapi kau tidak begitu memahami bagaimana aku sebenarnya. Ardi, kurasa kau pasti tahu bahwa aku tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Aku punya bukti, bahkan lebih dari satu. Apa kau mau kutunjukkan? Mas Ardi terdiam, ia menatap adik dan ibunya bergantian. Saat melihat raut cemas pada wajah Mas Ardi, membuat aku semakin yakin bahwa dialah dalang di balik semua ini. Akan kuperlihatkan bukti-bukti ini. Daniel menyalakan layar ponselnya, lalu ia mengarahkan layar tersebut pada kami. Tidak lupa pula Daniel membesarkan suara dalam video itu. Ya, video di mana aku kecelakaan 2 bulan yang lalu. Di sana memang terlihat jelas bahwa aku ditabrak oleh sebuah mobil yang tidak bertanggung jawab. Lihat plat mobil ini baik-baik. Daniel menghentikan video itu agar kami bisa melihat dengan jelas. Plat 11, ujar Daniel. Lalu pria itu mulai mencari sesuatu yang lain pada ponselnya, kemudian mengarahkan layar ponsel itu kembali pada kami semua. Video memperlihatkan bahwa Mas Ardi sedang menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat pada seorang pria. Pada video itu memperlihatkan bahwa mereka sembunyi-sembunyi dengan mata yang sibuk menatap ke sekeliling. Lihat plat mobil ini. Aku sengaja merekam kejadian ini, ujar Daniel jujur. Itu saja tidak bisa membuktikan bahwa aku bersalah. Mas Ardi mencoba membantah. Pria itu terlihat sangat gugup. Aku tidak pernah melihat Mas Ardi setakut ini sebelumnya. Ditambah lagi, kejadian polisi di antara kami menambah suasana semakin tegang. Tunggu Ardi, masih ada satu lagi. Daniel kembali mencari sesuatu pada ponselnya. Kali ini bukan sebuah video, melainkan hanya audio dengan durasi 20 detik. Semoga setelah kecelakaan itu, Sarina langsung mati. Aku terkejut kala mendengarkan suara dalam rekaman itu. Ya, itu suara Mas Ardi. Dengan tenangnya ia mengatakan semua itu. Maka sudah jelas bahwa memang tidak ada rasa cinta dalam hatinya untukku. Aku gak sabar menguasai semua harta Sarina. Kamu berjanji bukan? Setelah Sarina mati, kamu akan menikahiku. Sahut seorang wanita. Suaranya begitu familiar bagi indera pendengaranku. Aku sangat yakin bahwa wanita itu adalah Sarah. Aku berjanji sayang. Terima kasih sudah membantuku melancarkan semua rencana ini. Sekarang kita tunggu saja kabar kematian Sarina. Timpal Mas Ardi lagi. Setelah itu mereka tertawa puas, membuat hatiku sakit. Ternyata begitu banyak orang yang menginginkan kematianku. Aku sengaja merekam 2 bulan yang lalu, tepatnya 2 hari setelah kecelakaan yang menimpa Sarina. Saat istrinya koma di rumah sakit, Ardi malah dengan santainya membuat party besar-besaran untuk merayakan hal tersebut. Aku menghela napas pelan saat mendengarkan ucapan Daniel. Ibu benar-benar bersujud pada kakiku. Dengan tega aku menjauh. Tidak ingin tangannya menyentuhku, benar-benar kecewa pada mereka. Mulai hari ini dengan penuh kesadaran, aku meminta padamu untuk menceraikan aku. Semua orang mematung, pupil mata Mas Ardi membesar. Dia mencoba mendekatiku dengan kedua tangan yang ia satukan lalu diletakkan di depan dada, membentuk isyarat sebuah permohonan. Sayang, maafkan aku, suamimu ini hilaf. Katanya membuat sebuah senyuman kecut terbit pada bibirku. Kau ingin mencoba membunuhku beberapa kali. Kan tetapi kau masih berani mengatakan bahwa itu hanya hilaf. Cih, egois sekali. Pak, tangkap pria itu. Dia sudah mencoba melakukan rencana pembunuhan atas istrinya sendiri. Setelah mengatakan hal tersebut, aku langsung terduduk di atas sofa, memijit keningku yang terasa pusing. Tangkap juga selingkuhannya. Saut Daniel enteng, aku menatap pria itu. Aku menatap pria itu cukup dalam, ia sudah terlalu banyak membantuku. Ibu langsung ambruk di tempat kala melihat putra satu-satunya ditangkap oleh polisi. Sekarang aku mengerti mengapa setelah kecelakaanku, semua orang diam, bahkan Mas Ardi melarang semua orang untuk mencari pelaku dengan dalih semua adalah musibah. Tidak pernah terpikir bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah suamiku sendiri. Aku pikir Mas Ardi tidak akan bersikap setega ini padaku, tetapi ternyata aku salah. Tunggu. Saat para polisi ingin membawa Mas Ardi pergi, tiba-tiba Daniel mencegah mereka. Setelah Ida, aku akan menikahi Sarina. Akhirnya Ardi mendapatkan balasan ya. Oh ya, kedepannya siap-siap baper sama Daniel dan Sarina. Hening, satu kata yang menggambarkan suasana dalam kamar ini. Aku hanya mampu diam, menahan rasa sesak dalam rongga dada. Bagaikan ada sebuah batu besar yang menghimpit dada. Sesingkat inikah pernikahanku dengan seorang laki-laki yang aku temui 2 tahun lalu. Semua masih jelas terngiang dalam pikirku, saat dimana pria itu menyapaku untuk pertama kali. Merobohkan tameng hatiku lalu masuk ke dalamnya. Aku juga masih ingat saat dimana ia selalu saja menggodaku dan membisikkan kata-kata manis yang membuat raga ini seakan melayang bersamanya.
Dan aku juga masih mengingat dengan jelas di mana saat ia mengucapkan kata cinta untuk pertama kalinya. Mengungkapkan sebuah perasaan yang kusangka-sangka adalah kebenaran. Akan tetapi nyatanya hanya sebuah kebohongan. Aku bodoh dalam hal perasaan. Sulit bagiku untuk bermain-main dalam rasa dan mungkin itulah mengapa aku selalu saja dikhianati. Aku tidak ridho. 3 kata yang keluar dari mulut pria itu. Ia dengan beraninya menatap Daniel Nyalang. Aku akan tetap menjadi aku. Sampai kapanpun aku tidak akan rela menyerahkannya pada orang lain. Aku berjanji akan mengambilnya kembali. Mas Ardi berkata tegas. Jari telunjuknya mengarah pada wajahku lalu pria itu pergi dari sini bersama beberapa orang polisi. Setelah kepergian pria itu, mendadak suasana kembali hening. Semua orang sibuk dengan isi pikiran mereka masing-masing. Sedangkan aku masih sibuk memikirkan ucapan Daniel beberapa saat yang lalu. Keluar semua dari sini, kataku datar. Dan kalian silakan angkat kaki dari rumah ini. Tidak ada kata saudara lagi antara kita. Semua sudah jelas, Dewi dan Ibu hanya musuhku. 2 wanita itu hanya dia menundukkan kepala masing-masing dalam. Dewi dengan wajahnya yang sudah merah padam mencoba mendekatiku. Akan tetapi tangan ini refleks terangkat seolah-olah memberikan isyarat bahwa aku tidak ingin ia mendekat. Hingga terpaksa Dewi kembali mundur teratur. Aku bisa saja melaporkan kalian pada polisi. Kan tetapi aku tidak bisa bersikap tega. Sekarang pergilah sebelum aku merubah keputusanku. Tegasku lagi, kedua wanita itu mengangguk paham. Ibu minta maaf sekali lagi. Aku tidak bisa memaafkan atas apa yang telah kalian lakukan terhadapku. Manik mata ibu mertua membulat. Ia seperti kecewa dengan jawaban yang keluar dari mulutku. Akan tetapi aku tidak peduli. Kedua wanita itu membalikkan badan mereka lalu pergi meninggalkan aku, Kak Agus dan Daniel di kamar ini. Setelah kepergian wanita-wanita itu, aku langsung terduduk di atas kasur dengan pandangan yang lurus ke depan. Hukuman apa yang sedang aku alami? Apa aku melakukan kesalahan hingga hanya penderitaan yang aku dapatkan dalam hidup ini? Maafkan kakak kasar, gara-gara kakak rencanamu selama ini berantakan. Jujur kakak sudah tidak sanggup menerima semua yang mereka lakukan atasmu. Ujar Kak Agus sambil mendekat perlahan. Ia duduk di sampingku lantas menarik tubuh ini dalam dekapan hangatnya. Saat merasakan elusan hangat dan lembut pada pundak, aku sudah tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Dadaku benar-benar sesak sekarang. Aku menumpahkan semua air mata yang aku tahan selama 2 bulan belakangan ini pada pundak Kak Agus. Kakak akan selalu bersamamu, ujar pria itu lembut. Tidak akan kubiarkan lagi siapapun menyakiti adikku. Jarum jam tertuju tepat pada angka 11 malam. Aku bangkit dari tempat tidur lantas menuju ke arah dapur. Tenggorokanku terasa begitu kering. Biasanya rumah ini selalu ramai dengan kehadiran para asisten rumah tangga. Akan tetapi sayangnya mereka semua sudah dipecat oleh Mas Ardi 2 bulan yang lalu. Tepatnya setelah kecelakaanku. Saya benar-benar mencintai Sarina. Tubuhku mematung pada anak tangga terakhir, rasanya sulit bagiku untuk mengangkat kaki dan kembali melangkah. Pengakuan seseorang itu benar-benar membuat dadaku berdegup 2 kali lebih cepat. Saya berniat menjadikan dia sebagai istri saya. Ucap pria itu lagi dengan nada lembut namun terdengar begitu bersungguh-sungguh. Apa, kau yakin? Saya takut Sarina kembali jatuh pada tangan yang salah. Suara Kak Agus ikut memenuhi ruangan ini. Aku pikir Daniel sudah pulang ke rumahnya 30 menit yang lalu. Akan tetapi aku salah. Ia masih dengan tenang duduk di sofa ruang tamu dengan ditemani oleh Kak Agus dan 2 cangkir kopi panas. Jika saya menyakitinya, maka saya halalkan tanganmu untuk membalas saya. Kak Agus terbahak. Ia menepuk-nepuk bahu Daniel beberapa kali lalu menyeruput kopinya. Sejak pertama melihatmu, aku sudah sangat yakin bahwa kau orang yang tepat. Kata Kak Agus mulai serius. Cara kau berbicara dengan Sarina. Cara kau menatap sepasang manik mata lugu itu dan cemburu mendekatiku. Sungguh membuat aku takjub sangat berbeda dengan Ardi. Aku dan Ardi adalah orang yang berbeda dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa disamakan. Tegas Daniel. Aku masih diam mematung, tahu harus melakukan apa. Jika aku ke dapur, maka 2 pria itu akan melihatku. Akan tetapi, jika aku balik ke kamar, maka aku tidak sanggup menahan rasa penasaran ini tentang apa yang dibicarakan oleh 2 laki-laki tersebut. Aku setuju-setuju saja denganmu. Akan tetapi semua balik lagi pada Sarina. Jika ia tidak mau menerimamu, maka percuma kau berusaha. Daniel diam, ia meletakkan gelas kopinya kembali lalu meremas tangannya kuat-kuat. Berikan saya waktu 100 hari untuk mengambil hatinya. Jika ia masih tidak menerima niat baik ini, maka dengan lapang dada saya akan mundur. 100 hari.
Ya, sambil menunggu masa idahnya berakhir. Oke. Kak Agus menjabat tangan Daniel kuat membuat aku semakin gugup. Nah itu dia. Aku terkejut kala Kak Agus sedikit mengeraskan volumenya sambil menunjukku. Dia melambaikan tangannya seolah-olah memberikan isyarat agar aku mendekat. Terpaksa aku harus mengiyakan permintaan Kak Agus. Mendekati kedua pria itu lalu berdiri di samping kakakku. Ada apa? Mengapa belum tidur? Tanya pria itu lembut. Aku tersenyum, kakakku memang tidak pernah bisa bersikap kasar padaku. Walaupun aku melakukan kesalahan sekalipun. Aku hanya ingin mengambil air. Jawabku pelan sambil berusaha melirik Daniel. Bersamaan dengan itu, refleks aku terkejut saat melihat ia juga sedang menatapku dalam. Benar-benar canggung. Berbeda sekali dengan sebelum di mana kami selalu berdebat. Sebenarnya bukan kami, tapi hanya aku. Karena saat aku mulai mengoceh dan memaki Daniel, ia hanya diam. Saya pamit, ini sudah sangat larut. Pria itu beranjak dari duduknya lantas menelungkupkan tangannya di depan dada. Kak Agus mengangguk samar, ia membalas Daniel dengan sebuah senyuman hangat. Daniel mulai melangkah menjauh, akan tetapi langkahnya kembali terhenti, kemudian menoleh ke arahku, membuat aku gugup bukan main. Cukup lama pria itu menatap mata ini. Kak Agus yang menyaksikan hal tersebut hanya tersenyum jahil, kemudian menyenggol bahuku pelan. Gugup. Aku pulang, katanya. Sontak aku langsung mengangguk, aneh sekali. Ia menatapku seolah-olah ingin memakan diri ini. Ia kembali melanjutkan langkahnya. Tunggu, aku ingin bicara sesuatu. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya, karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.